Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akil Agil Brono Hakimi dengan NIM G00251124. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas anatomi vesicavalia. Mulai dari pertanyaannya terlebih dahulu, seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy sign positif. Yang pertama, jelaskan mengenai saluran vesicavalia. Yang kedua, apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya? Yang C, sebutkan nama kelainan vesicavalia berserta gejalanya. Yang pertama, saluran sekresi vesicavalia. Yang pertama, ada pembentukan empedu oleh hati. Empedu itu diproduksi oleh hepatosit yang kemudian masuk ke dalam canaliculi biliver, ductus interlobularis, ductus hepaticus sinistra dan dextra, dan kemudian kedua saluran ini akan bergabung dan membentuk ductus hepaticus communis. Yang kedua, ada penyimpanan empedu, yaitu masuk ke dalam gallbladder. Ketika tidak ada makanan di duodenum, maka sphincter Oddi akan menutup sehingga empedu akan mengalir menuju ductus cysticus dan masuk ke dalam vesicavalia. Di dalam vesicavalia, empedu itu akan disimpan, dipadatkan, dan siap dikeluarkan saat dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, ada pengeluaran empedu saat makanan berlemak tiba di duodenum, yaitu dengan sel enteroendokrin duodenum melepaskan CCK, vesicavalia akan berkontraksi dan sphincter Oddi akan merelaksasi. Empedu yang mengalir mengalir keluar melalui empedu akan mengalir keluar melalui ductus cysticus yang kemudian akan bertemu dengan ductus hepaticus commundis yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk ductus coleoductus. Yang ketiga, berjalan ke distal dan bergabung dengan ductus pancreaticus membentuk ampulla vater. Kemudian dari ampulla vater itu, empedu akan masuk ke dalam duodenum melalui papilla duodeni mayor yang dikontrol oleh sphincter Oddi. Selanjutnya untuk nomor 2, otot-otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Yang pertama, otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor. Nah, papilla duodeni mayor itu dikelilingi oleh musculus sphincter hepatopancreaticus yang lebih dikenal sebagai sphincter Oddi. Ini adalah struktur otot polos yang mengatur pertama aliran empedu dari ductus coleoductus, yang kedua aliran getah pankreatikus dari ductus pancreaticus, yang ketiga masuk ke cairan tersebut ke duodenum melalui papilla duodeni mayor. Kemudian ada otot-otot penyusun sphincter Oddi. Yang pertama, sphincter coledoctus, yaitu yang mengelilingi ductus coledoctus di bagian terminal atau distal. Fungsinya untuk mengontrol aliran empedu sebelum memasuki ampulla vater. Yang kedua ada sphincter pancreaticus, yang mengelilingi ductus pancreaticus di bagian terakhir, yang fungsinya mengontrol sekresi getah pankreas ke ampulla vater. Yang ketiga ada sphincter ampullae, yang mengelilingi ampulla vater, tempat bergabungnya ductus coleoductus dan ductus pancreaticus, yang merupakan komponen paling dominan di sphincter Oddi. Nah, dari sphincter ampullae ini berfungsi sebagai gerbang akhir menuju papilla duodeni mayor. Selanjutnya, untuk kelainan vesicavalia berserta gejala-gejalanya. Yang pertama ada kole, kolesititis, yaitu inflamasi pada vesicavalia. Yang kedua ada kolangitis, yaitu inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris. Yang ketiga ada cholelithiasis atau gallstone, yaitu batu di dalam vesicavalia yang biasanya karena klasifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Yang terakhir ada koledocholithiasis, yaitu batu di ductus coledoctus atau ductus biliaris. Nah, kole kolelithiasis biasanya menyebabkan kolesitisis karena adanya batu dalam vesicavalia yang bisa saja menyumpat saluran keluar empedu sehingga empedunya menumpuk dan tidak bisa keluar dari hepar atau yang disebut dengan stasis biliar. Nah, kalau terus menumpuk,
Lama-kelamaan, vesika akan iritasi, lalu terjadi peradangan atau inflamasi yang disebut dengan koleositisis. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.